Bab 16, Kekesalan Dirga. Syah. Ringis Aruna ketika telah membuka matanya, rasa pusing masih mendera tapi tidak seperti tadi. Sayang, apa yang sakit, katakan padaku. Tanya Dirga yang melihat Aruna sudah sadar. Saat ini mereka tengah berada di kamarnya, sedari tadi pria itu terus menemani sang istri sampai sadar. Kepalaku pusing mas, aku juga tadi muntah. Jawab Aruna dengan suara pelan. Kita ke rumah sakit ya, maaf tadi aku tidak kepikiran ke sana karena panik makanya aku hanya membaringkan tubuhmu di tempat tidur. Ujar Dirga merasa bersalah. Entah kenapa perasaannya kalut, bahkan dia tidak mengingat untuk memanggilkan dokter untuk istrinya, dan sekarang dia baru teringat akan hal itu. Tidak mas, aku takut disuntik, aku sudah mendingan kok. Mungkin aku hanya terlambat makan makanya bisa drop seperti ini. Dirga hanya menghela nafasnya, baiklah, tapi kamu makan dulu terus minum obat pereda pusing. Wanita itu hanya mengangguk karena memang yang dibutuhkannya saat ini adalah makanan. Akhirnya Aruna makan dengan lahap, dia sangat lapar sekali sejak siang dia tidak makan apa-apa. Dirga yang melihat itu tersenyum. Padahal pria itu juga lapar tapi ketika melihat Aruna pingsan rasa laparnya langsung menghilang begitu saja. Setelah makan dan minum obat akhirnya Aruna istirahat karena dia masih sedikit pusing. Deretetete, deretetete. Dirga yang mendengar suara getaran ponsel langsung mencarinya. Ternyata ponsel Aruna yang bergetar, tertera nomor baru di sana membuat kening pria itu berkerut. Nomor baru, siapa ya? Tanya Dirga sendirinya. Dia segera menekan tombol hijau. Halo, ucapnya tapi tidak ada suara di sana hanya ada keheningan. Halo, ini dengan siapa? Tanyanya tapi belum ada suara di seberang sana. Tak lama sambungan telepon itu dimatikan sepihak. Dasar, mengganggu saja. Kenapa juga dia menelpon malam-malam begini? Mungkin tadi hanya peniupan. Monolognya kemudian meletakkan ponsel istrinya kembali. Dirga kembali merasa lapar kemudian dia makan dengan lahap setelahnya dia berbaring di samping Aruna menatap sang istri yang begitu damai dalam tidurnya. Semoga rumah tangga selamanya dan semoga malaikat kecil segera hadir dalam perutmu sayang, ujarnya mengecup kening sang istri dan ikut tidur dengan memeluk tubuh Aruna. Asteris. Sore harinya Dirga kembali ke rumah Ayumi, dia berharap jika hari ini bertemu dengan Dania. Rasa bersalah terus menghantui dirinya bahkan dia tidak fokus dalam bekerja. Dania, panggil ketika melihat anaknya yang tengah bermain bersama orang tua Dania di depan teras mereka. Pria itu segera turun dari mobil, dia membawa langkah menuju teras rumah di mana Dania sedang bermain. Assalamualaikum, Pak Bu, ujar Dirga menyalami tangan kedua mantan mertuanya, tidak seperti tadi malam, orang tua Ayumi menyambut uluran tangannya membuat pria itu senang. Tatapannya kemudian beralih pada malaikat kecil yang selalu diabaikannya sejak dulu. Tak terasa matanya mulai memerah kala melihat Dania tidak bergerak sama sekali dari tempat duduknya, bahkan menyambutnya pun tidak gadis kecil itu lakukan. Sayang, Papa rindu, panggil Dirga merentangkan kedua tangannya tapi Dania sama sekali tidak beranjak dari sana. Anak itu terdiam dan tidak ingin menatap Dirga, Dania hanya menatap boneka yang sejak tadi diajaknya main. Hal itu membuat hati Dirga sakit, jantungnya berdetak dengan kencang. Dia merasa jika Dania sudah sangat jauh dengannya. Dania tidak rindu dengan Papa nak. Tanyanya pelan, tenggorokannya begitu tercekat melihat pemandangan itu. Farhan dan Farah saling tatap, helaan nafas keluar dari mulut tua mereka. Padahal anak itu dulunya terus menanyakan keberadaan Dirga tapi setelah melihat papanya dia seakan tidak merindukannya lagi mungkin sudah terlanjur kecewa. Sayang ini susunya. Ayumi dari dalam menyodorkan susu coklat ke arah Dania.
Perhatiannya teralihkan saat melihat Dirga di sana dan tatapannya kembali ke arah anaknya yang belum mengambil susu coklat itu. "Silahkan duduk," kata Ayumi kemudian berjalan ke meja dan kursi yang memang sudah tersedia di sana untuk mereka bersantai. Ayumi menatap orang tuanya memberi isyarat, setelahnya mereka segera masuk ke dalam karena tidak ingin mendengar pembicaraan Ayumi dan juga Dirga. "Dania, sini sayang, salim dulu nak sama papa," pinta Ayumi dengan lembut tapi lagi-lagi Dania enggan. "Dania gak mau ma, papa sudah gak sayang sama Dania," ujar anak itu tanpa melihat ke arah Dirga. "Papa sayang kok sama Dania, buktinya papa datang ke sini buat lihat Dania," bujuk Ayumi. "Kenapa papa baru sekarang ke sini lihat Dania? Padahal sejak dulu Dania rindu sama papa tapi papa tidak pernah datang ke rumah." Dania terus menjawab setiap Ayumi mencoba membujuknya. Anak itu seakan tahu bagaimana Dirga selama ini. "Papa juga jahat, papa meninggalkan mama dan Dania demi tante jahat itu." Lanjutnya lagi membuat Dirga membulatkan matanya tidak percaya dengan ucapan anaknya itu. Tatapan Dirga beralih pada Ayumi. Pria itu menatap tajam ke arah Ayumi. "Apa begini ajaranmu selama ini? Bahkan dia sudah pintar melawan padaku," ujar Dirga seakan menyalahkan Ayumi. Dia tidak sadar diri, jika semua itu terjadi karena dirinya sendiri yang sudah sangat jauh dengan anaknya. Ketika Dania disakiti oleh istrinya, dia hanya diam saja membuat Dania menumbuhkan rasa benci padanya tanpa dipengaruhi oleh siapapun. Tatapan Ayumi yang semula lembut pada Dania kini menatap murka Dirga. Bagaimana cara berpikir mantan suaminya itu, bahkan tidak ada rasa bersalah sama sekali di hatinya, meminta maaf pun pada Dania tidak dia lakukan. "Jangan mengatakan sembarangan. Dania begini juga karena dirimu sendiri. Kamu bahkan hanya diam ketika istrimu mencubitnya. Bukan hanya itu, kamu juga tidak pernah mengunjunginya barang sedikit pun. Itulah yang kamu tanam sendiri, maka nikmatilah jika Dania seolah merasa jauh darimu." Surah Ayumi begitu tajam, cukup sudah perlakuan tidak menyenangkan bagi pria itu. Dirga tersenyum sinis, pria itu memasukkan tangannya ke dalam saku celananya. Dengan tidak adanya orang tua Ayumi di sini, dia bebas menampakkan perangai aslinya. "Kenapa kamu menyalahkan aku Ayumi? Yang salah di sini adalah kamu tidak bisa mendidik Dania dengan baik. Lihatlah dia sudah melawan padaku padahal dulu Dania selalu menyambut kedatanganku," jawab Dirga dengan angkuh. "Itu dulu Dirga, sebelum kita bercerai dan sebelum kamu bertindak bodoh membiarkan anakmu disakiti. Tapi setelah dia melihat perlakuanmu padanya, tentu dia akan mengetahui mana yang tulus padanya dan tidak." Ayumi jengah dengan sikap Dirga yang tidak mau mengalah, apalagi sekarang mereka berdebat di depan Dania. Walaupun anak itu usianya terbilang masih sangat muda, tapi pikirannya mampu mengerti perdebatan orang tuanya. "Jika kamu kesini hanya untuk berdebat maka pulanglah, karena aku tidak mau Dania melihat pertengkaran kita. Jangan pernah menyalahkan orang lain di sekitarnya karena dia sudah mengerti yang menyayanginya tanpa syarat. Kamu tahu sendiri kan bagaimana Dania, pikirannya selalu terbuka walaupun umurnya masih kecil." Ayumi berucap dengan dada bergemuruh, namun dia berusaha menekan suaranya karena tidak ingin sang anak takut jika suara mereka keras. Dirga mengepalkan tangannya, kemudian melihat ke arah Dania yang masih saja tidak ingin melihatnya. Dengan emosi dia langsung pulang karena tidak ingin Dania tambah membencinya jika dia marah-marah di sana dan juga ada orang Ayumi di sana. Setelah sampai di rumahnya, dia tidak melihat keberadaan sang istri. Berkali-kali dia memanggilnya tapi tetap tidak ada yang menyahutnya. "Kemana Aruna pergi?" gumamnya kemudian mengeluarkan untuk menghubungi Aruna. Sudah 5 panggilan yang Dirga lakukan tapi Aruna tidak menjawabnya sama sekali, membuat pria itu menyugar rambutnya kasar. "Kamu ada di mana?"
Aku sudah pulang di rumah tapi kamu tidak ada. Bersambung.